Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Kembali lagi bersama saya di sini Amrullah, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Padang. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana penerapan pembelajaran PJOK secara pedagogik. Dengan pendidikan diharapkan dapat melahirkan calon-calon penerus bangsa yang kompeten, kritis, kreatif, rasional, mandiri, dan berpegang pada nilai-nilai religi. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka tujuan pendidikan nasional di Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki seluruh siswa yang melahirkan siswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat jasmani dan rohani, kreatif, mandiri, cakap, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab, serta dapat menjadi warga negara yang mematuhi segala aturan pemerintah yang berlaku. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian dalam pendidikan umum yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini dikarenakan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan sebuah yang di dalamnya termuat aspek-aspek menyangkut tumbuh kembang anak. Nah, tumbuh kembang anak secara menyeluruh yang meliputi fisik, mental, emosional, dan logika. Maka sangat tepat apabila pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dikatakan sebagai sebuah pendidikan yang sangat penting dalam pembentukan karakter dasar sebagai manusia seutuhnya. Hal tersebut dikarenakan untuk menjadi manusia yang seutuhnya dibutuhkan keseimbangan antara kebutuhan lahiriah dan batiniah. Hal tersebutlah yang menjadi fokus dari bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, seorang pendidik harus memiliki pemahaman tentang pembelajaran berbasis pedagogik. Pemahaman tentang pedagogik bertujuan agar di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan kelak sehingga dapat menghidupi diri mereka sendiri, dapat hidup secara bermakna, dan dapat turut memuliakan kehidupan. Agar peserta didik memahami dan menguasai sejumlah pengetahuan yang penting dalam hidup, menguasai keterampilan tertentu, dan memahami nilai-nilai kehidupan, pertama, diajarkan melalui pembelajaran pengetahuan. Yang kedua, diajarkan melalui latihan menguasai keterampilan nyata. Dan yang ketiga, diajarkan melalui pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan. Jadi, bagaimana penerapan pembelajaran PJOK secara pedagogi? Penerapan pembelajaran PJOK secara pedagogi yaitu pembelajaran PJOK yang diterapkan oleh guru. Bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menyampaikan atau menginformasikan pengetahuan di sekolah. Selain dari memberikan tugas, juga untuk mengembangkan kepribadian anak didiknya secara terpadu. Guru juga harus mengembangkan mental anak didiknya dan keterampilan sehingga mampu untuk menghadapi permasalahan. Penerapan pembelajaran PJOK secara pedagogi yaitu pembelajaran PJOK yang diterapkan oleh guru, bukan hanya untuk mengajarkan, tetapi untuk menyampaikan atau menginformasikan pengetahuan di sekolah, melainkan pemberian tugas untuk mengembangkan kepribadian anak didiknya secara terpadu. Guru juga harus mengembangkan mental anak didiknya dan keterampilan sehingga ia mampu untuk menghadapi permasalahannya. Nah, langkah-langkah yang ditempuh oleh seorang guru sebagai upaya penerapan gaya pembelajaran dalam pendidikan jasmani melalui program penyetaraan dapat menguasai berbagai gaya pembelajaran pendidikan. Nah, langkah-langkah yang ditempuh seorang guru sebagai upaya menerapkan gaya pembelajaran dalam pendidikan jasmani melalui program penyetaraan
dapat menguasai berbagai gaya pembelajaran pendidikan jasmani, ketepatan memilih dan menggunakan perlakuan gaya pembelajaran, dan kesesuaiannya dengan materi ajar pembelajaran pendidikan jasmani, terutama yang berhubungan dengan pembelajaran gerak. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional. Nah, dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Bagaimana mendapatkan hasil positif sebagaimana yang diharapkan? Nah, untuk mendapatkan hasil positif sebagaimana yang kita harapkan, perlu memperhatikan pedagogi mempunyai tujuan adalah memanusiakan manusia, menjadikan seorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang, dan menjadikan seorang menjalani hidup dengan bahagia. Di samping mempunyai tujuan seperti yang disebutkan di atas, pembelajaran PJOK secara pedagogi juga mempunyai manfaat sebagai berikut. Nah, yang pertama, memanusiakan manusia, yaitu menjadikan seorang dewasa demi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, agar anak di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan dan kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri, dapat hidup secara bermakna dan turut memuliakan kehidupan. Yang ketiga, membantu murid mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi. Kemudian yang ketiga, membantu murid mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi sehingga mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran PJOK secara pedagogi yaitu penerapan pembelajaran yang bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menyampaikan atau menginformasikan pengetahuan di sekolah, memberikan tugas untuk mengembangkan kepribadian anak, memberikan tugas untuk mengembangkan kepribadian anak didiknya secara terpadu. Guru juga harus mengembangkan mental anak. Guru juga harus mengembangkan mental anak didiknya dan keterampilan sehingga ia mampu untuk menghadapi permasalahannya. Sebagai penutup, harapan saya, guru PJOK hendaknya menerapkan pembelajaran PJOK secara pedagogi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Nah, demikian paparan materi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum